diinformasikan kepada pengunjung, tamu, dan pegawai puskesmas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Maniis Kabupaten Purwakarta Nomor B-SK-2/PKMS-6/2022 tentang kawasan tanpa rokok di UPTD Puskesmas Maniis dan jaringannya. Maka, kami menghimbau dan meminta perhatiannya untuk tidak merokok di lingkungan UPTD Puskesmas Maniis. Sekali lagi kami informasikan kepada pengunjung, tamu, dan pegawai puskesmas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Maniis Kabupaten Purwakarta Nomor B-SK-2/PKMS-6/2022 tentang kawasan tanpa rokok di UPTD Puskesmas Maniis dan jaringannya. Maka, kami menghimbau dan meminta perhatiannya untuk tidak merokok di lingkungan UPTD Puskesmas Maniis. Tahukah kamu apa itu PHBS rumah tangga? Perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. 10 indikator PHBS di rumah tangga. 1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Persalinan wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan karena merupakan orang yang ahli di bidangnya dan jika terjadi kelainan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Sehingga kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Selain itu, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan alat-alat yang steril dan memadai, serta dapat meminimalisir risiko infeksi. 2. Memberi bayi ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif adalah bayi usia 0-6 bulan hanya diberi ASI saja tanpa memberikan tambahan makanan atau minuman lain. Manfaat ASI bagi bayi. Bayi menjadi lebih sehat, lincah, tidak cengeng, terhindar dari alergi, serta tidak mudah sakit. 3. Menimbang bayi dan balita setiap bulan. Ayo ke Posyandu untuk menimbang bayi dan balita Anda. Pantau tumbuh kembang anak Anda untuk cegah stunting, gizi kurang, dan gizi buruk. 4. Menggunakan air bersih. Ciri-ciri air bersih: tidak berwarna, tidak keruh, tidak berbau, dan tidak berasa. Gunakanlah air bersih setiap hari agar terhindar dari berbagai macam penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit mata, penyakit kulit, ataupun keracunan. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Langkah-langkah mencuci tangan. 1. Ratakan sabun dengan kedua tangan. 2. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari secara bergantian. 3. Gosok sela-sela jari bagian dalam. 4. Gosok telapak tangan dengan posisi saling mengunci. 5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 6. Gosok ujung jari ke telapak tangan secara bergantian lalu bilas dengan air bersih. 6. Menggunakan jamban sehat. Syarat-syarat jamban sehat. 1. Tidak mencemari sumber air minum di sekitarnya. 2. Tidak berbau dan kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus. 3. Tidak mencemari tanah di sekitarnya. 4. Mudah dibersihkan dan aman digunakan. 5. Dilengkapi dinding, atap pelindung, ventilasi, dan penerangan yang cukup, serta tersedia air, sabun, dan alat pembersih. 7. Memberantas jentik di rumah. Ayo, lakukan 3M+ di rumah agar rumah bebas jentik dengan cara menguras bak mandi seminggu sekali, menutup tempat-tempat yang dapat menampung air dan berpotensi menjadi tempat perindukan nyamuk, mengubur dan membuang barang bekas yang dapat menjadi tempat perindukan nyamuk, serta memakai lotion nyamuk atau kelambu untuk mencegah gigitan nyamuk, agar terhindar dari berbagai macam penyakit seperti malaria, DBD,
chikungunya, dan filariasis. 8. Makan buah dan sayur setiap hari. Makanlah 3 porsi buah dan 2 porsi sayur setiap hari. Sayur dan buah kaya akan vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh serta dapat meningkatkan imunitas untuk mencegah berbagai macam penyakit. 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Ayo, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari agar tubuh sehat dan bugar. Aktivitas fisik sehari-hari yang dapat dilakukan dapat berupa berjalan kaki, mencuci baju, mengepel lantai, ataupun olahraga seperti yoga. 10. Tidak merokok di dalam rumah. Stop merokok di dalam rumah, karena perokok aktif dan pasif sama-sama berbahaya. Bahaya merokok diantaranya 1. Menyebabkan kerontokan rambut. 2. Menyebabkan gangguan mata seperti katarak. 3. Kehilangan pendengaran lebih awal dibandingkan bukan perokok. 4. Menyebabkan penyakit paru-paru kronis. 5. Merusak gigi dan menyebabkan bau mulut. 6. Menyebabkan stroke dan serangan jantung. 7. Tulang lebih mudah patah. 8. Menyebabkan kanker leher rahim dan keguguran. 9. Menyebabkan kemandulan dan impotensi, serta dapat menyebabkan kanker kulit. Demikian 10 indikator PHBS di rumah tangga yang bertujuan agar setiap anggota keluarga terjaga kesehatannya dan tidak mudah sakit. Anda butuh pelayanan kesehatan, namun malas mengantri. Sekarang di Mobile JKN tersedia fitur untuk mengambil nomor antrian secara online. Buka Mobile JKN, akses menu pendaftaran pelayanan, pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama, pilih peserta yang ingin berobat, pilih poli tujuan, serta tentukan tanggal kunjungan. Isi keluhan sakit pada kolom yang tersedia. Klik daftar pelayanan. Tunggu nomor antrian dan estimasi waktu tunggu pelayanan pada Mobile JKN. Jika sudah dekat waktu pelayanan, segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Anda dirujuk ke rumah sakit? Tenang, Mobile JKN juga menyediakan layanan antrian online di rumah sakit. Caranya, klik vaskes rujukan tingkat lanjut, pilih peserta, pilih nomor rujukan, pilih rencana kunjungan, serta dokter yang Anda inginkan. Selanjutnya, klik tombol daftar pelayanan, maka nomor antrian akan tampil. Ingat ya, 1 jam sebelum waktu layanan, Anda wajib check-in melalui Mobile JKN dalam radius minimal 1 km dari rumah sakit tujuan. Jika Anda belum memiliki rekam medis, silakan melakukan pendaftaran pada loket admisi di rumah sakit. Bila sudah memiliki rekam medis, Anda tinggal menunggu nomor antrian di poli sesuai dengan rujukan. Setelah mendapat pelayanan, Anda dapat ke bagian farmasi rumah sakit untuk pengambilan obat. Selesai, mudah bukan? Mengantri di fasilitas kesehatan tanpa ribet, Mobile JKN solusinya. Woi, HP baru nih. Yoi, kualitas nomor 1. Punya lo? Gak ada apa-apanya. Bentar, gue mau ngabarin bokap dulu nih, disuruh ngurus BPJS. Sini pinjam. Loh, ada yang kurang nih. Kurang, perasaan udah lengkap. Kurang, aplikasi Mobile JKN-nya belum ada. Aplikasi Mobile JKN yang punya BPJS Kesehatan itu. Apa untungnya buat gue? Woi, banyak untungnya. Nih, aku kasih lihat. Cara download Mobile JKN itu gampang banget. Buka Play Store di Android atau App Store di iOS kamu. Jangan sampai buka aplikasi dating dulu ya. Fokus. Ketik Mobile JKN, kemudian di-download deh. Setelah mendownload aplikasi Mobile JKN, klik menu daftar dan pilih menu pendaftaran pengguna Mobile JKN. Kemudian jangan lupa untuk mengisi data kamu. Setelah mengisi data diri, kode OTP akan dikirimkan melalui SMS.
Nah, setelah itu tinggal di-copy aja. Lalu masukkan kode OTP tersebut, klik register, udah deh. Akun kamu sudah terdaftar di aplikasi Mobile JKN. Kalau udah terdaftar, kamu tinggal buka aplikasi Mobile JKN. Lalu masukkan nomor kartu atau email yang terdaftar. Masukkan password, masukkan kode captcha, terus klik login deh. Nah, udah masuk nih kita di aplikasi Mobile JKN. Yang sering bikin bingung itu adalah kalau kita lupa bawa kartu KIS waktu berobat. Jangan khawatir, kamu bisa menggunakan KIS digital. Kamu bisa klik menu kartu di icon thumbnail kartu JKN KIS tengah bawah. Jadi nggak perlu takut lagi kalau kartumu hilang. Kalau kamu merasa kurang sehat, bisa konsultasi dokter di Mobile JKN. Caranya, pilih menu konsultasi dokter, lalu klik menu hijau pojok kiri atas, klik menu chat, lalu tulis keluhan penyakit kamu. Nah, nantinya dokter akan menjawab chat kamu di aplikasi Mobile JKN. Belum puas konsultasinya? Monggo berobat ke Vaskes. Tapi jangan lupa kamu bisa ambil antrian secara online loh di Mobile JKN. Caranya, klik menu pendaftaran pelayanan, lalu jangan lupa untuk mengisi keluhan kamu. Kemudian klik daftar pelayanan. Dan nanti kamu akan mendapatkan nomor antrian yang sudah ditetapkan. Selain itu, kamu juga bisa melakukan screening kesehatan secara mandiri. Caranya, klik menu screening, selanjutnya isikan data diri, serta jawab pertanyaan yang muncul di aplikasi. Nah, nanti kamu akan mendapatkan informasi berupa risiko potensi penyakit. Pandemi COVID-19 kayak gini, kamu juga bisa screening mandiri. Caranya ada di fitur screening mandiri COVID-19. Di sini kamu akan mengetahui informasi tentang COVID-19. Hasilnya, kamu akan mengetahui potensi risiko penyebaran COVID-19 di lingkungan kamu. Banyak bukan untungnya. Belum lagi nih ya, ada fitur di mana kita bisa mengetahui jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dan fitur untuk mengetahui jadwal tindakan operasi di rumah sakit. Yang terakhir deh, ada fitur di mana kamu bisa melihat riwayat pelayanan dan bisa memberikan rating fasilitas kesehatan yang pernah kamu kunjungi. Wah, banyak banget untungnya. Gue bisa bantuin bokap pakai aplikasi ini, bro. Jelas lah. Sayang banget kan kalau belum download aplikasi Mobile JKN-nya? Iya. Lu udah download kan? Belum. Kini peserta mandiri yang tidak mampu dan memiliki tunggakan dapat mengubah status kepesertaannya dengan mendaftar sebagai peserta PBI tanpa harus melunasi tunggakan iuran. Namun, tunggakan iuran tetap menjadi kewajiban peserta ya. Untuk mendaftar kepesertaan PBI APBN, laporan diri atau data diberikan secara kolektif ke Dinas Sosial. Dinas Sosial akan memeriksa apakah warga yang mendaftar memang fakir miskin dan tidak mampu. Dinas Sosial Kabupaten atau Kota setempat kemudian mendaftarkan ke Kemensos melalui Dinas Sosial Provinsi. Untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan ditetapkan dalam SK Kemensos. Setelah SK ditetapkan, Kementerian Kesehatan mendaftarkan peserta ke BPJS Kesehatan. Untuk pendaftaran PBI APBD, laporkan diri atau data diberikan secara kolektif ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial. Selama Pemda memiliki cukup anggaran dan kuota PBI. Membutuhkan pelayanan cuci darah di rumah sakit, tapi kamu takut ribet? Sekarang nggak pakai ribet lagi. Ayo cek infonya. Mulai tahun 2020, peserta JKN KIS yang sudah terdaftar sebagai pasien cuci darah di rumah sakit cukup menggunakan sidik jari atau fingerprint. Bisa langsung mengakses layanan hemodialisis atau cuci darah ke rumah sakit. Kamu nggak perlu bolak-balik lagi ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk memperpanjang surat rujukan yang tadinya hanya berlaku selama 90 hari. Pokoknya no ribet-ribet. Kemudahan ini diharapkan dapat membantu pasien yang rutin membutuhkan pelayanan cuci darah. Karena peserta dapat mengakses pelayanan cuci darah di rumah sakit dengan lebih mudah dan optimal. Assalamualaikum sayang.
Waalaikumsalam. Sayang, kok tumben cepet toh yang? Soalnya aku udah nggak sabar banget mau nunjukin kamu aplikasi yang bagus banget. Mosok? Itu aplikasi apa yang? Nih yang aplikasi Mobile JKN. Kamu bisa tahu info-info terupdate tentang program JKN. Terus nih fitur-fiturnya bagus banget. Mosok sih yang? Fitur apa aja? Nih aku tunjukin. Ada beberapa kemudahan untuk memperbarui data kamu. Kamu dapat masuk ke menu ubah data. Di menu ini kamu bisa pilih sesuai dengan kebutuhan seperti menu NIK untuk melakukan perubahan nomor KTP atau NIK. Tapi perlu diingat, kalau fitur perubahan NIK hanya diperuntukkan bagi bayi baru lahir dan NIK-nya sudah terdaftar pada Dukcapil. Selanjutnya kamu bisa mengubah nomor handphone, alamat surat menyurat, dan alamat email. Bagi kamu yang ingin merubah fasilitas kesehatan tingkat pertama, kamu dapat memanfaatkan menu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama tujuan kamu dengan cara pilih provinsi, pilih kota atau kabupaten, pilih fasilitas kesehatan. Kalau pengen ubah satu keluarga, ya jangan lupa centang di list kotak perubahan satu keluarga. Dan kamu harus mengingatnya untuk memasukkan kode OTP verifikasi yang dikirimkan melalui SMS. Lalu, buat peserta mandiri, kamu dapat melakukan perubahan kelas kode OTP verifikasi yang dikirim lewat SMS. Terus klik simpan. Untuk kamu yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, jangan khawatir. Kamu dapat memanfaatkan menu segmen peserta untuk menjadi peserta mandiri dengan cara klik menu segmen peserta, selanjutnya ikuti langkah-langkahnya. Selain ubah data untuk kamu para peserta mandiri, aplikasi Mobile JKN ini semakin lengkap dengan adanya fitur Cek VA. Di sini kamu dapat mengetahui nomor virtual account pembayaran, sehingga jadi nggak usah khawatir kalau nomor VA kamu lupa. Kalau kamu pengen tahu jumlah tagihan iuran JKN, tinggal pilih fitur premi. Fitur catatan pembayaran juga bisa kasih tahu kamu untuk melihat riwayat atau histori pembayaran iuran JKN. Bingung mau bayar iuran JKN di mana? Kamu tinggal pilih fitur pembayaran. Di fitur ini ada informasi tentang cara pembayaran di bank dan mitra yang bekerja dengan BPJS Kesehatan. Satu lagi yang paling penting, kamu bisa daftar auto debit untuk pembayaran iuran JKN loh. Tinggal pilih fitur pendaftaran auto debit, nanti pilih deh kamu mau auto debit di bank mana atau di mitra yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Gimana yang aplikasi Mobile JKN-nya? Mantep kan? Iya yang, kini kan jadi enak. Kayak kamu, enak. Masakan kamu. Hai, halo peserta JKN KIS. Apakah Anda termasuk orang yang jarang berolahraga, suka makanan cepat saji, atau pola tidur tidak teratur? Wah, itu bisa berpotensi penyakit beresiko tinggi loh. Coba cek dulu faktor risiko penyakitmu melalui screening riwayat kesehatan. Ada 3 metode mudah untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Pertama, dengan mengisi formulir berisi pertanyaan-pertanyaan terkait kesehatanmu di puskesmas, klinik, atau dokter praktek perorangan tempat kamu terdaftar. Lalu, hasilnya bisa diserahkan kepada petugas tanpa perlu mengantri. Metode kedua, web screening. Kita bisa mengakses fitur screening kesehatan yang terdapat di dalam situs BPJS Kesehatan. Metode ketiga, kita bisa mengakses fitur screening riwayat kesehatan yang terdapat pada aplikasi Mobile JKN. Caranya, install aplikasi Mobile JKN di Google Play untuk pengguna HP Android atau di Apple Store untuk pengguna iOS. Selesai mendaftar, klik menu pelayanan di halaman pertama. Sama seperti metode web screening, setelah kita mengisi semua data dan pertanyaan di aplikasi Mobile JKN, kita akan mendapat informasi tingkat risiko penyakit dan tips mencegahnya. Dengan melakukan screening riwayat kesehatan, peserta JKN KIS dapat mengetahui tingkat risiko penyakit yang dimilikinya. Halo peserta JKN KIS,
Tahukah Anda bahwa penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan yang lainnya adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan penderitanya memerlukan beberapa jenis obat yang digunakan secara teratur untuk menjaga kondisi kesehatannya. Penggunaan dalam jangka panjang sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya komplikasi lanjutan dari penyakit yang dideritanya. Sesuai ketentuan yang berlaku, BPJS Kesehatan melaksanakan program rujuk balik atau disingkat PRB. PRB adalah program yang dilaksanakan untuk memudahkan peserta penderita penyakit kronis dalam mendapatkan obat secara teratur serta memastikan keamanan dan keefektifan penggunaannya. Dengan program rujuk balik ini, peserta dapat memperoleh obat sesuai jadwal di puskesmas atau klinik atau dokter praktek perorangan tempat peserta terdaftar. Berikut adalah langkah mudah untuk mengikuti program rujuk balik. Peserta penderita penyakit kronis yang sudah dalam keadaan stabil akan mendapatkan surat rujuk balik dari dokter spesialis di rumah sakit. Surat rujuk balik disampaikan kepada petugas rumah sakit supaya peserta dapat didaftarkan sebagai peserta PRB. Peserta dapat melanjutkan perawatan di puskesmas atau klinik atau dokter praktek perorangan dan cukup mengambil kebutuhan obat selanjutnya di apotek yang ditunjuk. Di apotek PRB, peserta akan mendapat penjelasan dari apoteker terkait manfaat, cara penggunaan, serta dosis obat yang dikonsumsi. Juga dilakukan pengawasan terhadap efek samping yang mungkin terjadi. Jika obat sudah habis, maka peserta PRB cukup datang ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau klinik atau dokter praktek perorangan untuk mendapat pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan resep obat untuk mengambil kebutuhan obat selama 30 hari di apotek PRB yang ditunjuk. Dengan mengikuti PRB, tidak perlu susah lagi untuk mendapatkan obat serta kesehatan lebih terjaga. Hati-hati sayang. Eyalah, Mas Santo seger bener deh. Jelas dong, Mas Santo kan emang seger. Sayur sama buah-buahannya, Mas. Loh, Mas Anto kenapa? Anak saya sakit. Saya bingung, biayanya besar banget. Loh, Mas Anto belum daftar program JKN KIS. Saya belum sempat ke kantor BPJS Kesehatan buat daftar, Bu. Lah, hari gini masih ke kantor BPJS. Kan bisa pakai aplikasi mobile JKN. Lebih simpel dan lebih cepat juga, Mas. Ini, Mas. Hai. Buat kamu yang belum jadi peserta program JKN KIS, tenang. Sekarang daftarnya mudah dan cepat. Kamu tinggal buka aplikasi mobile JKN, terus pilih fitur pendaftaran peserta. Terus klik setuju. Wajib banget setuju. Habis itu masukin nomor KTP atau NIK dan kode CAPTCHA. Klik cari. Selanjutnya isi data pribadi dan pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dekat dengan tempat tinggal kamu. Oh iya, jangan lupa pilih kelas rawat yang kamu inginkan. Kemudian isi alamat email dan nomor handphone kamu yang aktif, guys. Soalnya kode OTP atau one time password akan dikirimkan melalui SMS. Kalau udah terima kode OTP, tinggal kamu masukin aja ke aplikasi Mobile JKN. Setelah itu, cek email kamu untuk nomor virtual account pembayaran iuran program JKN KIS. Untuk mencari informasi lokasi kantor BPJS dan fasilitas kesehatan terdekat, kamu bisa memanfaatkan fitur lokasi. Kalau kamu belum puas dengan aplikasi Mobile JKN, gunakan fitur pengaduan keluhan. Di sini kamu bisa memberikan kritik dan saran serta mencari informasi seputar program JKN KIS. Informasi dan pengaduan akan ditanggapi dalam 1 kali 24 jam di hari kerja. Gimana? Gampang toh? Banyak kemudahan yang diberikan BPJS Kesehatan. Sayang loh Mas Anto kalau nggak dimanfaatkan. Terima kasih ya Bu Iren. Saya pergi dulu. Mari. Bu Iren sadar nggak sih handphone ibu kebawa sama Mas Anto tuh? Hah? Mas Anto! Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda, mengayuh bersama,
kerja bersama, sehat bersama. Karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi, sehingga produktivitas meningkat dan menjaga laju usaha. JKN KIS melindungi karyawan dan keluarganya. Daftarkan diri Anda, karyawan dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS dengan Dapat surat rujukan rawat inap, tapi bingung cari kamar di rumah sakit? Jangan khawatir, sekarang di aplikasi Mobile JKN, Anda sudah bisa melihat ketersediaan tempat tidur tanpa harus datang terlebih dahulu ke rumah sakit. Dengan fitur baru yang ada di aplikasi ini, kita bisa melihat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit tempat Anda akan dirawat inap. Fitur ini juga sudah diintegrasikan dengan aplikasi AppliCares dan aplikasi Health Facilities Information System yang ada di rumah sakit untuk selalu mengupdate ketersediaan kamarnya loh. Nah, di rumah sakit juga ada tampilan ketersediaan tempat tidur yang dapat dilihat dan dimonitor oleh Anda. Jadi, sudah tidak perlu bingung lagi, karena kekhawatiran Anda sudah teratasi hanya dengan satu genggaman. Yuk, download aplikasinya. Halo peserta JKN KIS, tahukah Anda bahwa diabetes mellitus atau kencing manis dan hipertensi atau darah tinggi merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan dapat menyebabkan komplikasi yang serius. Namun, komplikasi diabetes mellitus atau hipertensi dapat dicegah apabila kita minum obat dengan dosis dan cara pakai yang benar, serta menggunakannya secara teratur sesuai jadwal. Selain itu, harus selalu menjaga pola hidup sehat. Nah, bagi Bapak Ibu peserta JKN KIS yang menderita hipertensi dan diabetes mellitus, sangat disarankan untuk mengikuti program pengelolaan penyakit kronis BPJS Kesehatan yang disingkat Prolanis. Merupakan program yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk menjaga kesehatan peserta yang menyandang diabetes mellitus dan hipertensi, serta mengurangi risiko komplikasi yang dapat timbul. Lalu, apa saja yang dilakukan dalam Prolanis? 1. Kegiatan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan Bapak dan Ibu tentang penanganan penyakit diabetes mellitus dan hipertensi secara mandiri. 2. Kegiatan aktivitas fisik bersama berupa senam diabetes atau hipertensi. 3. Pemeriksaan kadar gula darah dan pemeriksaan pendukung lainnya sesuai jadwal. 4. Wadah bertukar informasi dengan penyandang diabetes dan hipertensi lainnya untuk saling bertukar pengalaman dan pikiran. Mau tahu bagaimana cara mendaftar Prolanis dan apa saja manfaatnya? Cara mendaftar menjadi peserta Prolanis bagi Anda peserta JKN KIS yang memiliki penyakit diabetes mellitus atau hipertensi dapat mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat Anda terdaftar untuk mendaftar sebagai peserta Prolanis. Sebagai peserta Prolanis, maka Anda akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin oleh FKTP tempat Anda terdaftar, yang meliputi pemeriksaan fisik, konsultasi, dan penyuluhan tentang pencegahan komplikasi. Selain itu, terdapat 9 jenis pemeriksaan lab sesuai jadwal yang wajib dilakukan penyandang diabetes mellitus untuk memantau kondisi kesehatannya. Untuk peserta penyandang hipertensi, terdapat 8 jenis pemeriksaan lab. Peserta Prolanis dapat mengikuti kegiatan-kegiatan di klub Prolanis sebagai berikut. 1. Senam Prolanis rutin setiap minggu. Senam Prolanis merupakan senam yang dikhususkan untuk penderita penyakit kronis. 2. Penyuluhan kesehatan kelompok. 3. Konsultasi kesehatan. Nah, banyak manfaatnya kan? Ayo mendaftar Prolanis di puskesmas atau klinik atau dokter praktek perorangan tempat Anda terdaftar supaya kesehatan terjaga dan hidup lebih bahagia. Lagi sakit, tapi harus antri panjang dan menunggu lama di Vaskes tingkat pertama? Eits, jangan khawatir.
Karena sekarang sudah ada sistem antrian online di aplikasi Mobile JKN. Kalian cukup buka aplikasi Mobile JKN, lalu pilih pendaftaran pelayanan. Pilih poli yang akan dituju dan kamu akan mendapat nomor antriannya. Tapi jangan lupa, jika nomor antrian kamu sudah dekat, segera berangkat ke Vaskes tingkat pertama yang dituju ya, supaya antrian kalian tidak terlewat. Setelah sampai, kalian hanya tinggal menunggu sebentar dan akan segera dipanggil sesuai nomor antriannya. Jadi sekarang tidak perlu nunggu lama lagi untuk mendapat pelayanan kesehatan di Vaskes tingkat pertama. Karena dengan Mobile JKN, semua ada dalam genggaman. Menjadi peserta JKN KIS merupakan suatu kebaikan. Kebaikan karena kita bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Dari iuran yang kita bayarkan, kita bisa membantu peserta lain yang sedang membutuhkan. Karena kita mampu dan sehat, kita bisa menolong banyak orang dan membangun masa depan mereka. Daftarkan diri dan keluarga Anda menjadi peserta JKN KIS dan bayar iuran tepat waktu. Dengan gotong royong, semua tertolong. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kini kita tidak perlu repot-repot untuk berjalan mematikan peralatan elektronik karena sudah ada remote control. Kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan yang mengantarkan kita ke lantai yang ingin kita tuju. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi, sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Semua teknologi itu memang membuat tubuh kita menjadi semakin dimanjakan. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Dengan segala penyakit yang mengintai ini, tentu kita harus waspada. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Apa itu aktivitas fisik? Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi atau pembakaran kalori. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, membawa belanjaan, dan lain-lain. Aktivitas fisik setiap hari bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, bahkan di tempat umum sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Aktivitas fisik dilakukan secara teratur paling sedikit 30 menit dalam sehari, sehingga dapat menyehatkan jantung dan paru-paru. Jika melakukan aktivitas fisik secara teratur 30 menit setiap hari, kita akan merasakan sejumlah manfaat berikut ini. Pertama, aktivitas fisik dapat mengontrol dan mencegah kelebihan berat badan bila dilakukan secara teratur. Kedua, menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat membantu mencegah masalah kesehatan seperti stroke, penyakit metabolisme, stres, kanker, kencing manis, dan artritis atau kelainan sendi. Ketiga, meningkatkan mood atau suasana hati. Aktivitas fisik akan merangsang berbagai bahan kimia otak yang dapat membuat kita lebih bahagia dan santai. Keempat, meningkatkan energi. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Kelima, tidur lebih nyenyak. Dengan melakukan aktivitas fisik secara konsisten, tidur kita menjadi lebih cepat dan lebih nyenyak. Dengan begitu banyak manfaat aktivitas fisik, sudah saatnya kita meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh di sela-sela banyaknya pekerjaan. Ayo,
Lakukan aktivitas fisik agar badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga. Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah makan sayur dan buah. Agar tetap bugar, setiap anggota keluarga pun harus makan sayur dan buah setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Sayur dan buah merupakan sumber nutrisi antioksidan. Kedua jenis makanan yang mengandung serat tinggi ini kaya akan vitamin dan mineral yang dapat mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Selain banyak mengandung vitamin dan mineral, sayur dan buah dapat membuat kita terhindar dari beragam macam penyakit seperti kanker, diabetes, gangguan pencernaan, dan jantung. Dengan kandungan kalori yang rendah dan bebas lemak, sayur dan buah juga berkhasiat menurunkan sekaligus mengontrol berat badan serta memperlancar buang air besar. Tubuh pun menjadi lebih segar dan energik. Setiap hari, sayur harus dimakan sebanyak 2 porsi. 1 porsi sama dengan 1 mangkuk sayuran segar atau setengah mangkuk sayuran matang. Sebaiknya sayur tidak dimasak terlalu lama agar kandungan vitamin dan mineral tidak hilang. Sedangkan buah-buahan harus dimakan 2-3 kali sehari. Makanlah bermacam-macam buah karena akan memperkaya variasi zat gizi yang terkandung dalam buah. Lalu, sayur dan buah seperti apa yang harus kita konsumsi? Pada intinya, semua sayur dan buah baik untuk kesehatan. Salah satu buah yang kaya vitamin adalah pisang. Buah ini mengandung vitamin A, B1, B2, dan C, serta mineral. Pisang berkhasiat membantu mengurangi asam lambung, menjaga keseimbangan air dalam tubuh, mengobati gangguan lambung, penyakit jantung, stroke, stres, dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Serupa dengan pisang, jeruk juga kaya akan vitamin C. Buah ini berkhasiat mengobati sariawan, menurunkan resiko terkena kardiovaskular, kanker, dan katarak. Buah pepaya juga mengandung banyak vitamin dan mineral, yakni vitamin A, C, E, dan K, serta mineral yang terdiri atas kalium, kalsium, dan magnesium. Buah ini kaya akan serat yang membantu mengurai serat makanan dalam sistem pencernaan, memperlancar saluran pencernaan, menanggulangi atau mengobati gangguan kesehatan seperti menyembuhkan luka, menghilangkan infeksi, dan menghilangkan alergi. Sementara itu, salah satu sayuran yang berguna bagi tubuh kita adalah bayam. Sayuran ini bisa meningkatkan daya ingat otak kita. Selain bayam, buncis juga berkhasiat bagi tubuh dan dapat membantu meningkatkan daya tahan sehingga tubuh tidak gampang sakit. Agar mata lebih sehat, kita perlu banyak mengonsumsi wortel. Tentu masih banyak sayur dan buah-buahan lain yang mengandung banyak zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Dengan banyaknya kandungan vitamin dan mineral dalam sayur dan buah, segala usia diwajibkan untuk mengonsumsinya. Bagi mereka yang masih anak-anak, sayur dan buah sangat penting untuk perkembangan tubuh dan otak mereka. Bagi mereka yang sudah remaja, kedua jenis makanan ini sangat penting untuk membantu mengoptimalkan masa pertumbuhan dan menjaga tubuh agar tetap sehat. Bagi orang dewasa atau mereka yang sudah lanjut usia, sayur dan buah tetap penting untuk membantu mengganti sel-sel yang rusak. Dengan segudang manfaat mengonsumsi sayur dan buah, kini tak ada alasan lagi untuk tidak mengonsumsi kedua jenis makanan yang bergizi tinggi ini. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi.